Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Septian Zanzani. Saya dari kelas Sistem Informasi eh, 02 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya pada ujian tengah semester kali ini di semester genap tahun ajaran 2023-2024. Di sini saya memberikan beberapa soal ya. Jadi pertama, evaluasi peran media sosial dalam strategi bisnis, bagaimana media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan, dan berikan contoh perusahaan yang telah berhasil memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari strategi bisnis. Oke, jadi di sini pertama dalam era digital berkembang banyak sekali nih. Nah, ini banyak perusahaan yang telah menjadikan sosial media sebagai bagian penting dari bisnis online mereka. Di media sosial merupakan sesuatu yang memiliki banyak kali manfaat ya, dalam meningkatkan keterlibatan pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi di sini maksudnya meningkatkan keterlibatan pelanggan, yaitu media sosial memiliki kekuatan utama yang memungkinkan interaksi dua arah antara pelanggan dan bisnis atau penjual. Jadi dengan menggunakan platform media sosial, bisnis dapat berinteraksi secara langsung dengan konsumen mereka, menanggapi komentar ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak pembeli. Jadi kemudian juga sosial media juga dapat meningkatkan kualitas pelanggan karena media sosial dapat digunakan oleh bisnis untuk memperkuat hubungan antara mereka dan pelanggan mereka, yang pada gilirannya dapat menghasilkan peningkatan loyalitas pelanggan. Perusahaan dapat menggunakan media sosial untuk memberikan nilai tambahan pada pelanggan mereka seperti konten yang relevan dan bermanfaat, informasi eksklusif, dan penawaran khusus lain. Adapun contoh salah satu aplikasi yang sudah berhasil mewujudkan atau perusahaan yang berhasil dalam memanfaatkan sosial media itu adalah Gojek. Nah, kita tahu ya, aplikasi ini sangat terkenal dan sudah sangat menyebar di seluruh Indonesia. Gojek kenapa berhasil dalam menggunakan sosial media? Karena Gojek berhasil menggunakan sosial media untuk memperkuat hubungan mereka dengan pelanggan dan meningkatkan atas pelanggan. Ini berhasil menciptakan komunitas yang kuat dan setia melalui konten promosi dan konten yang menarik di media sosial. Konten yang kedua, diskusikan perkembangan teknologi yang mendukung e-bisnis seperti AI dan Big Data. Dan bagaimana teknologi ini dapat menggunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan operasi bisnis. Memberikan contoh aplikasi praktis dan teknologi ini dalam industri e-commerce. Oke, jadi teknologi seperti Big Data dan kecerdasan buatan atau yang lebih familiar dengan kita kenal dengan AI, ini sangat membantu bisnis di era digital yang terus berkembang. Nah, keduanya ini memberikan alat dan analisis yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisien operasi bisnis. Jadi, pengalaman pelanggan yang lebih baik dari AI memungkinkan perusahaan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, lebih personal dan relevan. Salah satu contohnya adalah chatbot yang dibuat oleh AI yang dapat melayani pelanggan 24 jam berhari, 7 hari seminggu, dan memberikan rekomendasi produk serta menangani keluhan dengan cepat dan efisien sehingga meningkatkan kepuasan para pelanggan. Dan Big Data memungkinkan perusahaan untuk menganalisis secara menyeluruh perilaku pelanggan dan mengetahui preferensi dan pola belanja pelanggan. Bisnis dapat membangun strategi pemasaran yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Mereka juga dapat menawarkan promosi atau barang yang sesuai dengan kebutuhan individu. Adapun efisiensi operasi perusahaan, AI juga dapat membantu operasi bisnis seperti manajemen inventaris dan rantai pasokan menjadi lebih efisien. Misalnya, AI dapat menawarkan suatu produk, mengoptimalkan tingkat persediaan dan menemukan pola pembelian untuk mencegah kekurangan atau kelebihan stok. Selain itu, Big Data merupakan urusan penting tentang kinerja perusahaan secara keseluruhan dalam analisis data operasional, finansial, dan transaksional perusahaan untuk dalam menemukan kecocokan, memahami perilaku pasar, dan membuat keputusan yang lebih tepat dan tepat sasaran. Sebagai contoh, kita mengenal aplikasi yang namanya Tokopedia. Yang mana kita tahu Tokopedia menggunakan AI untuk menawarkan fitur product recommendation di platform yang melihat perilaku penelusuran pengguna dan riwayat pembelian mereka. Untuk apa? Untuk menyarankan produk yang mungkin nanti akan mereka minati. Tokopedia juga menggunakan Big Data untuk mengelola inventaris dengan lebih baik dan mengoptimalkan stok produk di berbagai pusat distribusi dari gudang.
yang itu membuat mengurangi biaya dan meningkatkan efisien operasi. Namun dalam pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga, berdasarkan konsep keamanan cyber dan konteks bisnis, apa saja ancaman utama yang dihadapi oleh bisnis online dan bagaimana mereka dapat mengatasi, ya, serta kan contoh tindakan pencegahan yang diambil oleh perusahaan besar untuk melindungi data mereka. Oke, jadi dari situ konsep keamanan cyber dalam bisnis online. Dalam konteks bisnis, keamanan cyber mengacu pada perlindungan data, sistem, dan infrastruktur yang terlibat dalam operasi bisnis online. Ini mencakup berbagai langkah untuk mencegah akses yang tidak sah, yang itu pencurian data, misalnya, dan gangguan terhadap operasi bisnis. Adapun ancaman-ancaman dalam bisnis online ada banyak sekali, ya. Definisinya itu pertama, malware dan virus. Ancaman ini merupakan suatu penambahan program jahat ke sistem atau perangkat pengguna dengan tujuan untuk mencuri data atau mengganggu operasi ataupun mengendalikan sistem tersebut. Ada juga serangan phishing. Ini adalah serangan upaya guna mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi atau data kartu kredit dengan menggunakan email, pesan instan, atau situs web palsu yang terlihat seperti orang yang asli. Ini sangat parah sekali, ya. Di Indonesia sudah sangat banyak sekali orang yang tertipu karena serangan ancaman ini. Lalu juga serangan DDoS atau distributed denial of service, itu serangan dengan membanjiri server dengan lalu lintas internet palsu atau menghentikan pengguna yang sah. Pelanggaran data juga termasuk salah satu ancaman. Pelanggaran data, ancaman ini mencakup pencurian atau pengungkapan data sensitif pelanggan atau bisnis seperti identitas, informasi pembayaran, ataupun rahasia dagang. Nah, ancaman yang memaksa para bisnis harus memperkuat sistem keamanan yang mereka miliki. Adapun ini adalah contoh-contoh tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Itu yang pertama, mereka mengimplementasikan keamanan, metode penggunaan firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi untuk mencegah akses yang tidak sah ke jaringan suatu sistem. Atau yang berikutnya, perusahaan-perusahaan besar selalu menggunakan enkripsi data. Ini adalah proses penting untuk melindungi data sensitif saat disimpan atau dikirim, sehingga bahkan jika data tercuri dapat diakses tanpa kunci enkripsi yang tepat. Lalu ada juga pemaparan aktivitas dan analisis, kerjasama dan penyediaan layanan, dan semua upaya-upaya yang biasa dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Mereka mempunyai keamanan yang sangat kuat sehingga tidak rentan untuk mengenai untuk mendapatkan ancaman-ancaman yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya semuanya di sini telah mau mendengarkan presentasi dari saya. Mungkin itu aja apa yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Septian Zamzami, undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.